Sah-sah saja orang mengaku diri Pancasilais, tetapi kalau tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 2002, mereka-mereka itu adalah munafik. Kembali kita bertemu pada episode kali ini dalam program Suara Indonesia. Saya masih bersama Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Tetapi kali ini saya ingin menggali pemikiran beliau terkait dengan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Sejak Undang-Undang Dasar 2002 ditetapkan dan berlaku pada 10 Agustus tahun 2002, kita bisa melihat bahwa hasil pemerataan pendidikan yang dilakukan Indonesia tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Belum lagi kita bicara antar pulau yang ada di Indonesia. Kebetulan saya pernah bertugas di Papua. Saya sangat sedih melihat masyarakat Papua yang sangat tertinggal dari aspek pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002 itu mengamanatkan anggaran pendidikan di Indonesia itu mencapai 20%. Sungguh menyedihkan ketika kita melihat anak-anak di Nusa Tenggara Timur, di Papua. Kali ini bincang-bincang kita akan berada pada sekitar komersialisasi dan liberalisasi yang mengakibatkan pemerataan pendidikan di Indonesia tidak terwujud hingga hari ini. Selamat malam, Prof. Kita ketemu malam. lagi. Ya. Barangkali apa yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi terkait dengan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan ini patut kita cermati bersama, khususnya dan ujungnya apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 2002 ini. Silakan, Prof. Iya, di Undang-Undang Dasar kita yang 2002 yang sudah berubah 96% dari undang-undangnya yang asli itu, antara lain yang berubah itu adalah memasukkan memasukkan virus liberalisme di dalam bidang-bidang pelayanan publik, antara lainnya pendidikan, kesehatan. Itu adalah merupakan kewajiban konstitusional dari pemerintah untuk membiayainya. Tetapi karena Undang-Undang Dasar kita itu yang berubah itu adalah merubah atau semangat dari Undang-Undang Dasar kita, dari yang dulunya adalah bersemangat komunalisme dan keadilan sosial, sekarang berubah menjadi liberalisme, pasar bebas, ya, dan ini menyebabkan pengaruhnya adalah semua pelayanan publik yang pokok, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pelayanan umum lainnya, misalnya air bersih dan lain sebagainya, sudah menjadi semi komersial. Dan nah, ini akibat dari kebijakan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan ini, maka masyarakat dikenakan biaya kalau ingin mempunyai akses kepada pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Maaf, Prof. Apakah ini bukan menjadi konsekuensi bangsa Indonesia ketika kita menandatangani WTO? WTO itu juga semangatnya globalisasi dan liberalisasi. Jadi
sebagian dari semangat yang baru itu tadi, virus yang saya katakan virus liberalisasi itu dari WTO itu. Jadi memperkuat proses liberalisasi di Indonesia ya Prof? Ya. Dan kita memang terlibat di dalam perjanjian itu, bahkan diadakan di Bogor kan perjanjian globalisasi ini. Dan dengan demikian semangat WTO itu yang liberalisasi dan menganggap bahwa pelayanan publik itu bukan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah, yang itu di situ virus liberalisasinya masuk, maka menjadi semi komersial juga karena pengaruh dari WTO itu bukan. Nah ini ujung-ujungnya daripada kebijakan yang seperti itu, maka terjadilah ada kesenjangan di dalam penyelenggaraan dan di dalam mutu pendidikan. Tadi Pak Bambang menyinggung mengenai perbedaan mutu dan perbedaan akses pendidikan antara daerah-daerah Indonesia di bagian Indonesia Timur, di Papua, maka terasa sekali kesenjangannya antara mutu dan jumlah penduduk yang mempunyai akses pada pendidikan dengan daerah yang aksesnya lebih besar seperti di Pulau Jawa. Tapi di Jawa pun ada perbedaan antara Jawa di pedesaan Jawa dengan di kota-kota di Jawa, dan bahkan antar kota di Jawa pun berbeda-beda. Jadi itu semangat liberalisme yang terjadi sebagai akibat dirubahnya Undang-Undang Dasar kita dengan memasukkan semangat liberalisme di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kan pada dasarnya semangatnya itu adalah semangat sosiodemokrasi itu, dan ini dirubah menjadi berdasarkan efisiensi. Jadi harus diingat kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar pasal 33, pasal 33 ayat 1 sampai ayat 3 itu masih semangat yang lama, semangat sosial ini dan keadilan sosial. Tapi pasal 4 dan pasal 5 sudah disusupin oleh semangat liberalisme. Dan itu yang merubah Indonesia, ekonomi Indonesia sekarang ini lebih sangat kurang program-program untuk membantu usaha kecil dan menengah, tetapi lebih banyak memberi fasilitas kepada pengusaha besar. Lahirlah hasilnya adalah demokrasi kita yang liberal menghasilkan para oligarki politik, dan pasar bebas kita menghasilkan oligarki ekonomi. Dan kedua kelompok oligarki partai itu yang di sana sekarang lebih menentukan tindakan-tindakan politik atau kebijakan-kebijakan politik di Indonesia adalah partai, yang itu menjadi oligarki partai. Dan ekonomi sistem bebas kita, yang ekonomi yang liberal, ekonomi pasar, itu melahirkan oligarki ekonomi. Dan kedua oligarki dan oligarki partai ini bersatu dan membentuk yang namanya oligarki politik. Oligarki politik inilah yang lebih menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini, sehingga yang mendapat manfaat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dengan menggunakan anggaran terhadap penggunaan anggaran yang besar itu, yang 2.400 triliun itu lebih banyak para oligarki ini atau yang dekat dengan mereka, bukan rakyat yang memilih anggota-anggota partai. Jadi mereka yang duduk dengan menamakan dirinya wakil-wakil rakyat sebenarnya membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang yang bukan menguntungkan rakyat,
tapi lebih menguntungkan oligarki-oligarki, dan itulah yang sekarang ini menjadi semacam pemerintah shadow government, pemerintah bayangan di negara kita ini. Dan karena kita meliberalkan politik, meliberalkan ekonomi, hasilnya adalah itu. Dan ini kalau tidak dikoreksi, maka biasanya inilah yang menjadi sumber-sumber dari revolusi sosial dan keresahan-keresahan sosial lah paling tidak ke depan di negara kita ini. Terima kasih, Prof. Sofyan. Ya, sama-sama Pak. Ini merupakan penjelasan yang sangat clear. Kenapa pemerataan pendidikan ini tidak bisa diwujudkan di Indonesia? Karena ada soal-soal dari penjelasan terakhir Profesor tadi, menurut saya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di Indonesia sudah tidak bisa dijalankan. Sehingga dengan demikian maka kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak mungkin dapat tercapai. Padahal itulah salah satu sila dari Pancasila. Ya, dan itulah yang kita cita-citakan bersama. Demikian tadi bincang-bincang Suara Indonesia kali ini dengan Profesor Sofyan Effendi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah referensi kita mengapa Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu harus kita kaji ulang karena membuat kesenjangan di masyarakat itu semakin lebar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.